Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di sekolah yang bersedia hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tak lupa juga untuk teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti secara online. Hari ini kita mau ngapain Bu Vivi? Wah, hari ini kita akan ngobrol bareng ya Pak Theo ya, dengan tamu spesial kita. Ya, tamu spesial kita siapa? Tunggu ya. Oke, memulai acara hari ini tidak lupa kita berdoa. Berdoa akan Pak Theo pimpin. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh berkumpul baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah secara online. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami akan melakukan kegiatan sharing alumni. Berkati kami acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti boleh berjalan dengan baik. Kami minta tuntunanmu untuk menyertai acara pada hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tanpa berlama-lama lagi nih Bu Vivi, mari kita panggilkan, please welcome Patrick Mintarza. Ya, kelihatan ke kamera. Oke. Boleh pause sedikit dulu mungkin ya. Oke, enggak ya. Oke, mencairkan suasana hari ini kita langsung duduk aja, Patrick. Oke. Kita akan mengobrol sedikit banyak untuk hari ini ya. Oke? Oke. Silakan. Iya. Halo Pak Theo, halo Bu Vivi. Halo Patrick, wah segar sekali ya sepertinya ya. Oke, mungkin sebelumnya Vivi mau mengucapkan selamat datang kembali di SMA Kristen Petra 2. Tapi di sini Patrick bukan sebagai seorang siswa lagi ya, tetapi menjadi sosok seorang yang akan menginspirasi kita semua dan terutama memotivasi adik-adik kelas ya, lebih tepatnya begitu. Jadi mungkin sebelumnya Vivi mau tanya dulu nih, gimana sih kabarnya dari Patrick? Puji Tuhan baik banget. Segar. Oke, luar biasa sekali. Ya. Nggak kerasa sudah 4 tahun ya setelah Patrick lulus dari Petra 2 dan sekarang datang hadir dan bersedia untuk memberikan cerita banyak pada adik-adik ya. Oke, kalau diingat-ingat dulu di sekolah Patrick nggak seperti ini modelannya, nggak jauh berbeda banget ya. Dulu yang Patrick yang Patio dan Vivi kenal itu orangnya pendiam, tenang dan nggak terlalu banyak sosialisasi itu di sekolah dulu ya. Tapi, nah kita hari ini kita akan mendengarkan mungkin Bapak Ibu Guru juga yang sempat mengajar akan mungkin dikenalkan dengan pengalaman-pengalaman berharga yang besar yang akan Patrick sharing ya. Kayak gitu. Waktu dan tempat Patrick persilakan untuk Patrick hari ini bisa langsung memberikan Langsung sharing, ya langsung sharing aja ya. Oke. Udah di-sharing. Oke. Halo teman-teman, sebelumnya aku perkenalan dulu ya. Kalau tidak kenal maka kita tidak sayang ya. Buat teman-teman yang hadir di sini, thank you buat kesempatannya untuk SMA Kristen Petra 2 dari Pak Theo dan Bu Vivi. Thank you banget, ini big opportunity buat saya pribadi. Patrick, nah kalau kita flashback atau aku flashback ke SMA dulu, benar kata Pak Theo, aku orangnya kurang sosialisasi. Tapi waktu SMA dulu aku di IPS ya. Kalau nggak salah IPS itu dari kelas 2 ke kelas 3 itu udah mulai IPS. Terus pada saat IPS itu aku join namanya organisasi OSIS di situ. OSIS itu salah satu wadah juga untuk aku berkembang di SMA ini, di SMA Petra 2 ini. Flashback ke dulu OSIS, abis itu juga basket waktu kelas 2, kelas 3 kepilih jadi kapten basket. DBL, cuman pada saat itu DBL-nya A2 belum sebagus sekarang mungkin ya, belum seniat sekarang untuk bikin basketnya ya. Jadi pada saat itu juga udah mulai akademisnya udah mulai bagus, udah oke gitu di situ. Nah pada saat udah lulus kuliah, aku punya kesempatan untuk dapat beasiswa kuliah di Cina. Kuliah di Cina selama 4 tahun itu semuanya gratis, termasuk biaya hidup, termasuk di situ tempat tinggal juga dikasih gitu. Jadi 4 tahun tuh sekolah dan juga kerja di Cina sebenarnya. Kerja di Cina boleh nggak sih sebenarnya, orang baik tanya. Boleh tapi kalau nggak ketahuan sebenarnya gitu. Jadi dulu kerja macam-macam lah, mulai dari kerja kasar sampai kerja macam-macam. Nah, aku akan sharing sedikit. Nah, untuk teman-teman di sini yang di online kayak ada 600 orang ya Pak Theo, Bu Vivi, bener ya? Banyak banget yang di sini udah ada 10 ya. Dulu kayak denger alumni itu agak males gitu ya. Ini acara apa sih gitu ya, mager gitu ya. Tapi di sini aku mau nyalurin energiku, motivasiku ke teman-teman yang ada di sini dan di online yang ada di Zoom supaya kita
belajar, sama-sama belajar. Nah kalau di slide ini, experience is the best teacher. Orang bilang experience is the best teacher, tapi experience-nya siapa? Diri sendiri atau orang lain gitu. Nah aku punya quotes, satu quotes yang bagus, guru terbaik adalah pengalaman orang lain. Di underline terbaik ya. Tetapi guru termahal adalah pengalaman pribadi. Kenapa? Mahal gitu. Karena kita harus kehilangan orang, kita harus kehilangan biaya. It costs something gitu. Jadi karena kita harus nyetir mobil, kita salah jalan baru ngerti jalannya di sini. Kita harus rugi 10 juta baru ternyata begini cara mainnya saham, cara mainnya bisnis gitu. Jadi ada cost gitu. Nah makanya saya bilang di sini adalah pengalaman guru terbaik, guru termahal adalah pengalaman pribadi. Nah kalau aku mau share di sini, kalian mungkin lihat dari pengalamanku. Jadi guru terbaik. Mungkin apa yang saya sharingkan hari ini selama kurang lebih 20-30 menit ya di slide ini menjadi guidance kalian. Masalah yang akan kalian hadapi setelah SMA ini mau kuliah, setelah itu kerja, kalian bisa menghadapi masalah yang cukup mungkin sama, tapi kalian udah dengar dulu solusi atau cara penyelesaian masalahnya seperti apa. Nah, yang hari ini kita mau bahas itu temanya turn limitation into achievement. Ini tema kita hari ini, turn limitation into achievement. Ya, jadi limit yang harus digarisbawahi ini limit gitu. Baik dari kita sekarang punya limit, kita membatasi diri ataupun kita terbatas karena keadaan gitu. Kita harus sekolah SMA juga online, banyak yang terbatas di rumah, terbatas uang, terbatas keadaan orang tua, dan banyak hal. Di sini kita punya kekurangan dan kelebihan. Tetapi gimana cara kita merubah kekurangan itu menjadi kelebihan? Cerita sedikit, waktu saya SMA itu, saya itu tinggal di apartemen ya. Cuman berdua, saya sama adik saya cowok. Ke sekolah itu selalu naik motor. Biaya pun nggak banyak. Pada saat itu ayah saya udah mulai goyang bisnisnya, udah mulai bangkrut. Tapi di situ saya menemukan kesulitan. Lihat teman-teman ada yang bawa mobil, ada yang dulu kayak mobilnya keren-keren ya, anak-anak SMA ya. Sekolah ada yang naik mobil gitu ya. Terus pada saat itu saya berpikir gitu, untuk beli kuota aja susah gitu loh waktu itu ya. Untuk hidup diri sendiri, untuk ya cukup-cukupan lah kerja-kerja tipis-tipis untuk SMA. Tapi gimana saya bisa nggak mikirin limitation itu, nggak membatasi diri bahwa saya nggak ngomong saya nggak bisa. Instead of that, saya ngomong aku pasti bisa. Ya mungkin achievement waktu itu saat itu ada Mapradep ngadain acara ini itu basket juga bisa menang dan segala macam gitu. Jadi nggak membandingkan diri, nggak menyamakan diri dengan orang yang ekonominya lebih keren ya, teman-teman yang kalau ke sekolah bajunya, tasnya juga bagus-bagus gitu ya. Itu nggak ada limitation di situ waktu itu gitu. Jadi, nah ini juga satu sharing foto saya pada saat saya lulus sama Pak Theo ya 2018 pada saat itu ya. Fotonya kurus banget ya, mungkin sekarang agak lebih gendut tapi ya susah untuk gendut ya. Ya lebih ngembang dikit ya. Nah, yang kanan ini foto waktu saya SMA juga benar. Itu waktu 2017 atau 2018 belum lulus SMA, tapi saya udah ngajar, saya udah sharing ke anak-anak kecil, kasih mereka motivasi untuk hidup, motivasi untuk mereka ke keluarga, relationship-nya seperti apa, dan juga motivasi mereka untuk belajar. Gitu bahwa sebenarnya kita belajar bukan untuk orang lain, untuk orang tua kita, tapi sebenarnya kita belajar diri kita sendiri. Apa yang kita belajar di akademis itu nggak 100% kepake untuk kerjaan kita nanti atau apa, tapi proses belajarnya itu, proses kerja kerasnya itu terpakai nantinya pada saat kalian kerja, saat kalian kuliah gitu. Jadi aku benar-benar mengubah mindset mereka untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini waktu awal-awal kuliah ya, waktu tahun pertama jadi yang saya kuliah ya di China ya, waktu itu di Xiamen. Kalau kalian tahu Xiamen itu di Fujian Province, sebelahnya Taiwan, itu di Cina Selatan ya. Jadi kondisinya sama Indonesia kurang lebih sama, tapi di situ ada winter, lebih dingin, dan juga untuk beradaptasi di situ juga sebenarnya kan bahasanya Mandarin ya. Kalau lihat backgroundnya belakangnya semuanya Mandarin di situ. Orang di situ nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi kalau mau ngomong sama orang ya kalau nggak bisa Mandarin pasti ini simbol ya. Nanti bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat juga awal-awal juga gitu. Tapi pada saat aku di situ aku bekerja juga dan belajar Mandarin di situ. Itu ketemu orang banyak, circle-nya juga orang-orang Chinese dan lokal gitu. Terus di sana juga kerja. Nah ini udah akhir-akhir kerjanya udah jadi guru Inggris anak-anak playgroup gitulah ya, anak kecil gitu. Tapi dulu awalnya juga ngepel, nyapu dan segala macam, jualan breakfast setiap pagi itu bangun jam 6. Saya ingat tiap pagi Senin sampai Minggu saya bangun jam 6 pagi Pak. Jadi jam 6 pagi itu saya harus bangun buka toko. Saya dikasih kunci, jadi juru kunci gitu. Dan itu prosesnya kurang lebih 6 bulan. Dan sejam cuma dibayar Rp30.000 ya pada saat itu ya. Rp30.000 itu kecil ya untuk sejam kerja, makanya aku udah capek keringetan itu. Jadi menukar waktu saya dengan tenaga saya.
lambat laun saya kerja jadi ini itu dan akhirnya jadi guru Inggris yang dibayar 1 jamnya 300.000 ya. Pada saat itu sehari bisa kerja 5 jam jadi 1,5 jutaan sehari pada saat di sini. Ini kayak IF di Indonesia ya, tapi di Cina punya gitu ya. Kan di situ bahasa Inggrisnya mereka susah gitu, jadi ngajarin mereka basic-basic gitu. Lalu 2020 pandemi COVID ada lagi limitation di situ, pembatasan dari keadaan. Saya harus pulang ke Indonesia nggak dapat gaji. Dulu yang gajinya sebulan 5 juta, 10 juta dapat, saya nggak dapat apa-apa pada saat di Indonesia gitu. Saya disuruh balik ke sana juga nggak bisa, nggak ada pesawat untuk balik. Akhirnya saya memberanikan diri, waktu itu cuma punya modal 20-an juta ya, 30 juta sebenarnya bawa pulang ke Indonesia. Tapi pada saat itu kepake untuk ini itu tinggal 20 juta, akhirnya saya buka bisnis impor ini gitu. Bisnis impor ini saya buka di 2020 bulan Mei. Puji Tuhan 2 tahun sekarang. Nah ini kalau kalian sekarang punya handphone, punya Instagram yang di rumah juga boleh follow dulu dong, nggak apa-apa. Bisa ya, Boleh buka HP dulu, saya izinin sekarang untuk follow dulu dong, lihat dulu. Nanti kalian ya kalau nggak follow scroll juga nggak apa-apa, lihat-lihat aja gitu. Tapi permisi Pak. Mungkin dari teman-teman semua yang di online maupun yang di onsite di sini mungkin pengen tahu sebelumnya ini tuh sebenarnya apa sih? Seperti itu. Oke, nah ini perusahaan ini tuh mainly kerja di bidang impor. Jadi kita bantuin orang-orang yang jual di Shopee, di Tokopedia, barangnya dari mana sih? Dari Cina, mostly. Everything made in China. Even our iPhone, Android semuanya juga produksi dari Cina. Ya mungkin ada yang Korea kayak Samsung gitu kan, tapi China is the biggest country economically, secara ekonomi sekarang ya. Kalau saya lihat dan saya mengalami di sana, orang-orangnya working culture-nya juga gila. Nah, perusahaan saya ini membantu kayak agency gitu lah ya, tangan ketiga, orang ketiga untuk bantuin mereka untuk impor, perizinan, bea cukai, pajak dan segala macam juga kita bantuin. Oke, thank you buat teman-teman yang udah follow ya. Nah, ini ada satu company introduction. Kalau tadi Bu Vivi tanya, ini tuh company apa sih sebenarnya? Ini kita bisa lihat di sini aja. Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata impor barang dari Cina? Peluang yang menjanjikan, harga murah, barang baru. Tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Mau negosiasi gimana dong? Cari supplier supaya dapat harga murah, gimana ya caranya? Bayar ke Cinanya gimana dong? Emang bisa pakai rupiah? Bea cukai, perizinan, shipping. Importir, jangan khawatir. Easy Import, guard your back. Kami akan bantu kalian mulai dari negosiasi dengan penjual di Cina, proses pembayaran, perizinan, bea cukai, serta pengiriman langsung sampai ke depan rumahmu. Eits, tapi jasanya terpercaya nggak nih? Well, let's check some of our previous clients' testimonies. So, ready to give your testimony next? Check our social media for more info. Easy Import, make import easier. Ya, itu dia company introduction-nya. Tadi Pak Theo mau tanya apa? Kan di sini kan pasti ada lah ya. Ini kan karena mereka mau masuk ke jenjang kelas 12 sudah mulai bingung nih menentukan mau masuk jurusan apa, terus apakah masih di dalam di Indonesia atau di luar negeri. Kira-kira ada nggak yang berencana untuk kuliah di luar negeri di tempat ini? Boleh angkat tangannya? Masuk kayak aja. Gitu ya. Nah, ada yang Ya, berencana. pengen lah. Baru kepengen aja. Pengen lah kuliah di luar negeri. Ada. Gak ada ya kayaknya. Atau mungkin ada yang atau tertarik dulu gitu. Oh, ada yang tertarik. Ada ya? Iya. Angkatannya gini dong, Oke, gini udah, dong. udah. Nah, gitu dong. Mantap ya. Ya, harus semangat juga dong. Ya, Oke, oke. bagus, boleh. boleh tahu nih tips sama mungkin pengalaman dulu waktu mau cari. Oke, mungkin ini kelas 11, kelas 12 itu dulu ada pameran pendidikan ya di SMA Putra Dua. Nggak tahu sekarang masih ada atau nggak, atau udah online ya? Mas akan ada Pak. Akan ada offline ya? Iya Pak. Dulu banyak banget ya yang dari Cina, dari UK dan segala macam, banyak dari agensi di situ.
Tapi selepas itu kalian bisa juga browsing internet. Sekarang zaman internet udah gampang ya. Dan pada saat itu saya juga dapatnya dari internet untuk daftar sendiri. Kalau mau mau ke negara yang butuh Inggris, IELTS dan HSK itu kalian wajib untuk attain dulu di awal. Tapi kalian harus tahu dulu spesifikasi kalian tuh mau di negara mana, kenapa kok mau di negara itu, harus tahu kenapanya. Itu sih, oke. Mungkin terjawab juga, mungkin yang ada di rumah atau yang online juga itu ya bisa mendengarkan jawabannya. Boleh dilanjutkan? Oke, aku lanjut lagi ya. Oke, nah barusan aja teman-teman dengerin tentang company introduction-nya secara singkat. Benar, company ini belum a big company yang huge gitu ya. Tapi secara valuasi kita udah jalan 2 tahun juga, ini namanya startup ya. Berusaha dulu dari awal. Oke, next dulu. Nah, saya mau sharing sedikit tentang keluarga saya juga ya. Nah, di foto ini kita satu keluarga 6 orang, anaknya 4. Dan puji Tuhannya, dari keempat anak ini semuanya itu dapat beasiswa. Mulai dari cici saya di Cina itu semuanya 4 tahun gratis, saya juga. Yang ketiga cewek juga 4 tahun di Cina gratis, yang keempat juga dapat di Ubaya, barusan gara-gara beasiswa basket. Nah, yang saya mau sharingkan di sini bukan karena saya sombong, bukan karena oh ini pinter nih, orang pinter dan segala macam, enggak. Kalau ditanya Pak Theo dan Bu Vivi, apakah saya dulu murid yang jenius? Enggak, bener enggak. Saya ya dulu agak nyontek juga sama Bu Vivi. Akuntansi ya. Akuntansi itu kalau tanya Bu Vivi itu tanya nggak bisa sekali gitu ya. Tanya 5 kali mungkin ya Bu Vivi. Berkali-kali itu angka itu susah banget ya angka gitu ya. Jadi disitulah proses belajarnya di situ, terus kerja kerasnya ada, tapi ada niat, ada usaha, pasti ada jawaban, ada hasil. Nah, kalau dilihat di sini, saya juga kebetulan sekarang adalah tulang punggung keluarga, atau bisa dibilang listrik, air dan segala macam juga saya yang bayar gitu lah. Tapi balik lagi ke quotes-nya yang kiri, kita pindah yang kiri. With the great power come great responsibility. Semakin kuat power kita, responsibility itu semakin banyak, tanggungan semakin banyak. Kalau kita di sini masih SMA, masih nggak mikirin duit yang segala macam ya, masih biasa aja gitu. Tapi nanti kalau kalian udah kuliah, udah mulai kerja, kalian pasti akan pusing mengenai keuangan keluarga. Orang tua mulai agak tua ya, 30-40, mungkin orang tuanya udah nggak ada pada saat perjalanan kita nggak tahu ya, banyak macam di banyak 3 tahun 5 tahun ke depan. Tapi yang bawahnya kita baca get out from your comfort zone. Ini salah satu yang membuat saya pada saat SMA itu saya udah keluar dari zona nyaman saya hidup sendiri, kuliah juga hidup sendiri, everything by my own. Harus depend on yourself, jangan jadi orang yang dependent ya. Apa-apa orang tua, apa-apa pembantu, apa-apa orang lain. Saya harus melakukan segala sesuatu dengan orang lain. Tapi belajarlah mengubah mindset kalian menjadi I can do it by myself gitu. Segala macam kerjain dulu, cari tahu dulu, daftar kuliah cari tahu dulu, baru kalau nggak bisa ask for help. Tanya orang-orang di sekitar kalian, tanya aku masalah kuliah mau daftar di mana, it's okay, nggak apa-apa ya. Jadi ini sharing barusan. Nah, aku mau sharing satu lagi orang yang membuat hidupku berubah, mindset yang membuat aku berubah. Ada yang tahu? Oh, ini udah namanya ya. Nah, ini Robert T. Kiyosaki. Mungkin dari kalian udah ada yang ngerti kisahnya, baca bukunya. Tapi yang aku mau sharing, ini di dunia pekerjaan ada 4 kuadran ini. 4 kuadran ini kalian perlu tahu sebelum kalian masuk ke kuliah dan dunia pekerjaan. Kenapa? Supaya kalian pilih jurusan nggak salah gitu. Supaya kalian pilih jurusan nggak asal gitu. Yang pertama kiri atas tuh employee. E stand for employee. Employee itu apa? Siapa employee? Kalau kita baca penjelasannya, you exchange your time and effort for an income. You don't work and you don't get paid. Gitu. Jadi employee itu biasanya orang yang kerja ikut orang, ya buruh lah, staff lah, accountant lah yang ikut perusahaan. Jadi dia di bawah sebuah perusahaan. Dia digaji setiap bulan. Kalau perusahaan bangkrut ya udah, dia tinggal di PHK, keluar dikasih pesangon, udah selesai dia, nggak dapat kerjaan lagi, dia harus cari kerjaan lagi. Yang bawahnya itu self-employed. Self-employed itu you work for yourself, but you can take 6 hours for holiday, 6 weeks for holiday, and your business keeps on going without you. Apakah bisa gitu? Nah, self-employed ini biasanya contohnya seperti guru, seperti model, artis. Ini self-employed. Dia bekerja untuk dirinya sendiri, dia menukar karirnya. Biasanya yang karir itu self-employed kiri bawah. Apakah salah kiri ini aktif ya? Enggak salah. Apakah bisa menghasilkan? Bisa. Kalau kalian udah dapat employee yang talent yang bagus, kerja di perusahaan yang bagus, multinasional, yang gajinya 15-20 jutaan, mungkin di Indonesia tuh udah cukup
tinggi ya. Untuk gaji 30 juta itu udah yang agak tinggi. 100 juta di Indonesia jadi employee ada. Tapi kan jadi employee itu kalau perusahaan udah selesai lah hidup kalian, selesai lah gaji kalian, gak ada pekerjaan. Tapi yang kanan itu pasif gitu, yang dimana dulu aku dari kiri ya prosesnya. Ini prosesnya anti clockwise ya. Kita nggak ngomong clockwise tapi anti clockwise dari ESBI. Makanya ini ESBI kuadran. Nah, yang D ini bisnis. Jadi money working for you. Jadi kita membuat uang itu kerja untuk kita. Gimana caranya? Possible nggak? Bisa nggak? Bisa. Jadi kita samain mindset kita bahwa bisa loh kita jadi orang yang passive income gitu, yang kanan. Nah, penjelasannya di bisnis itu these people working hard for them to generate them an income. Nah, kalau kita ngomong perusahaan yang kalau saya cuma 2-3 orang dalam perusahaan, pegawainya cuma 2-3 orang, itu masih di self employed teman-teman. Tapi kalau big business ini biasanya udah 10 orang ke atas dia punya pegawai. Nah, pegawai ini menukar waktu mereka untuk kerja di tempat kita dan mereka itu working hard for us to make us money. Gitu ya, kita atur mereka pekerjaannya seperti apa, job desk mereka harus seperti apa. Itu baru namanya big business. Dari big business ini kalian baru bisa pindah ke namanya investor atau kita ngomong investasi gitu ya. Investasi itu minimal dananya berapa sih? 100 juta itu kalau dapat 10% cuma dapat 10 juta dalam sebulan gitu. Itu pun kalau 10% udah tinggi dalam investasi ya. Deposito 2-3% ya kan. Nah, kalau investor tuh penjelasannya they are people that have money working hard for them, play golf and live a good life. Itu semua orang pasti punya mimpi jadi investor. Gak ada orang di dunia ini yang gak pengen duduk aja main golf gitu kan ya. Terus uang bisa naik terus, di rekening kita tambah terus. Bisa nggak? Bisa. Teman-teman di sini pasti semua bisa. Tapi ini semua pilihan hidup kalian. Ke depan kalian mau jadi apa? Ini pilihan hidup kalian. Kalian mau jadi employee, self-employed, business, and investor. Kalian yang menentukan pilihan kalian. Mulai hari ini kalian ngerti gitu. Tapi semua ada prosesnya. Ikut orang jadi employee 2-3 tahun menurut saya cukup. Saya dulu juga ikut orang, ngerti dimarahin, ngerti dimaki, diberhentiin kerja juga pernah gitu ya. Ini prosesnya kalian harus tahu. Kalian boleh screenshot foto juga nggak apa-apa untuk save ini, atau kalian boleh baca bukunya Rich Dad Poor Dad. Ini salah satu kisah yang mengubah hidup saya hari ini. Di sini bukunya ngomong tentang aset, liability, cash flow, diajarin semua tentang ya cara buka bisnis dan everything. Dia ada guide-guide-nya gitu. Nah, habis ini yang saya mau bahas dan ada kegiatan habis ini ya. Ini satu quotes yang bagus. Dream big, work hard, stay focused, and surround yourself with the good people. Yang pertama saya mau bahas itu dream big. Ini salah satu rumusnya kalau kalian mau bikin goal. Kenapa kita harus dream big? Kenapa kita harus punya goal? Supaya hidup itu ada tujuannya ke depan. Aku mau dari tujuan A ke B. Mau ke Galaxy Mall aja ada tujuannya. Harus ada jalan lewat mana gitu kan. Nah, ini salah satu rumusnya gitu ya. Kalau kita buat goal harus namanya SMART. Aku bilang ini SMART. S itu stand for specific, M itu measurable, A attainable, R relevant, and time based. Jadi ada rumusnya, nggak sembarangan kita buat goal, nggak sembarangan kita buat tujuan. S itu spesifik, kita harus buat spesifik. Kalau kita mau jadi dokter, nggak sembarang jadi dokter doang. Dokter apa dulu gitu? Kalau kita mau jadi guru, kita mau jadi guru apa dulu? Dokter spesialis jantung, internis, dokter spesialis hewan, dokter spesialis anak. Itu harus spesifik di situ ya. Aku mau beli mobil nih, mobil apa? Innova Ribbon warna abu-abu tahun sekian. Itu spesifik. Aku mau beli rumah nih di Surabaya Barat, itu spesifik namanya. Yang selanjutnya measurable, terukur, bisa diukur lah kurang lebih dengan kemampuan kalian sendiri. Bisa nggak sih aku melakukan itu? Jangan bilang nggak bisa dulu. Yang aku bilang ukur di sini, jangan ukur dengan kemampuan kalian yang kalian punya batasan dengan diri kalian dulu gitu. Next, attainable, itu bisa nggak? Kalau saya mau sekarang mau jadi presiden, nah itu agak tinggi ya, punya agak jauh gitu ya. Jadi attainable nggak? Kita harus tanya lagi balik. Relevan nggak? Set goal relevant with your career and education. Sekarang saya di SMA, saya IPA, saya IPS contoh, tapi saya mau jadi dokter. Nah kan agak nggak relevan ya. Mungkin kita harus take class or something baru bisa ya. Yang terakhir ada time base, ada waktunya. Kapan sih saya harus jadi dokter? 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kapan sih saya harus beli rumah? Kapan sih saya harus beli mobil? Ya, kalau sekarang cowok di sini udah nanti pasti akan beli rumah ya. Tapi kalian sekarang udah masih SMA nggak akan mikirin itu. Tapi nanti kalian akan mikirin itu. Yang sekarang saya melakukan adalah kalian ambil satu kertas, teman-teman yang di rumah juga ambil satu kertas dan satu bolpen. Ya, satu kertas dan satu bolpen. Time lagi dulu.
Oke, udah? Di rumah boleh Kak? Boleh. Yang di rumah juga boleh Ya. ikutan. Yang di rumah juga ambil kertas dan bolpen ya. Oke, udah semuanya ya. Nah, sekarang yang aku mau kalian lakukan adalah dengan rumus yang tadi, tulis 10 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Tulis 10 apapun keinginan kalian, apapun goal kalian, mau beli ini, mau jadi ini, dalam waktu dekat atau waktu panjang. Saya mau beli mama ini, saya ulang tahun mau dapat ini. Tulis aja 1 sampai 10, list down. Oke, aku kasih waktu kurang lebih 5 menitan. Tulis aja nggak apa-apa. Aku pengen beli, aku pengen. Keinginan kalian dalam waktu dekat, waktu jauh juga nggak apa-apa. 10 goal, 10 dream. Mau jadi apa, pengen apa. Ya, fokus kerjain kalian sendiri nggak apa-apa. Mungkin bapak ibu guru yang nonton juga boleh ikut. Padahal Bu Vivi kalau mau ikut juga boleh. Tulis. Saya lebih tepatnya ingin bertanya, tapi ya sambil menunggu teman yang Boleh. Kayaknya ada yang saling nulis bareng, mungkin goalsnya mereka bareng-bareng ya. Boleh. Mau ke Korea bareng? Fine. Kita lagi diskusi Ya, ya. kita lulus mau ke Korea boleh traveling bareng gitu ya. Korea Selatannya. Terus ke Bali, yuk, gas. Gas. Nggak apa-apa, tulis apa aja yang kalian mau tulis. Oke, mungkin sambil menunggu ya, Patrick ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan yang ada terbesit di kepalanya Bu ini. Jadi kayak sebenarnya awal mulanya as import ini berdiri kan atas dasar latar belakang itu apa? Oke, kalau kita buka bisnis tuh banyak latar belakang sebenarnya. Yang pertama terpaksa, karena keterbatasan keuangan, atau yang kedua itu karena passion. Ya. Nah, kebetulan dua-dua ini merupakan dasar saya. Ya, kalau dibilang terpaksa ada limitation dari luar negeri, kita harus balik ke Indonesia, dan akhirnya passion juga. Orang tua saya dulu juga bergerak di ekspor impor, tapi kan nggak punya perusahaan yang jelas, maksudnya segala macam yang jelas. Akhirnya saya punya resource, saya punya bank Cina, saya bisa bahasa Mandarin, saya punya kenalan, koneksi di sana. Akhirnya beranilah diri saya buka. Makanya koneksi itu penting, koneksi ke orang-orang. Luar biasa. Oke, mungkin dari hampir 2 tahun gitu ya Patrick ya menjalani S2. Betul, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Nah, 2 tahun lebih itu mungkin ada nggak sih kendala-kendala di tengah jalan gitu ya dalam menjalani S2? Baik banget. Terus cara cara menanggulannya itu mengatasinya itu seperti apa? Oke, nah saya mau samain mindset dulu ya, bahwa di dunia ini ya semuanya itu sementara dari Tuhan. Masalah pun sementara. Apa yang kita punya pun sekarang itu sementara. Ya, jadi pada saat itu saya juga pusing banget mikirin kerjaan. Sempat waktu itu uang 100 juta itu nyangkut di bank, nggak bisa ditarik, nggak bisa diapa-apain. Saya juga pusing, jam 3, jam 4 nggak bisa tidur. Tidur itu selalu, wah pokoknya midnight terus ya. Gitu, pada saat itu juga banyak masalah gitu. Tapi selalu percaya bahwa masalah dan kehidupan kita sebenarnya semua sementara yang ada di dunia gitu. Jadi ya udah jalanin apa yang bisa saya kerjakan, pada itu saya kerjakan. Jadi dengan uang yang sisa itu saya kerjaan, saya putar-putar gitu. Akhirnya kebuka juga. Banyak masalah, delay lah, customer protes ini itulah, jelek-jelekin kita lah. Jadi banyak banget masalah. Setiap kerjaan juga ada resiko ya. Setiap kerjaan juga banyak masalah ya. Jadi guru pun banyak resiko dan masalah ya. Sama semuanya gitu. Ini ya rumusnya teman-teman. Oh, dari Dina. Sudah. Di slide tadi Jangan jangan lupa. pertanyaannya atau udah lupa. Harus spesifik ya teman-teman. Waktunya juga tulis di situ kapan. Ya, masih ada 1 menit lagi kurang lebih. 1 menit 30 detik. Tulis 10 aja, jangan banyak-banyak, nggak apa-apa. Kira-kira kalian pengen apa? Pengen ngapain, kemana, beli apa, jadi apa? Dulu saya sering melakukan exercise ini. Karena memang biasanya untuk melakukan goals pribadi memang berat gitu ya. Betul, banyak orang takut untuk Iya. bermimpi, banyak orang untuk takut punya goals. Kenapa? Karena mereka melimit dirinya sendiri. Takut nggak tercapai, takut impossible, merasa diri sendiri itu udah nyaman di sini. Aku di sini bisa dapat ini itu kok. Jadi mereka nggak mau pergi ke tempat lain yang lebih. Itu orang yang takut buat goals itu seperti itu. Oke, sekarang Patrick balik pertanyaannya. Nah, menjawab ketakutannya itu yang paling kuncinya. Atau mungkin siapa tahu ada di keluarga sosok siapa yang paling Patrick menjadi.
inspirasi dan sumber kekuatan untuk melakukan melewati ketakutan ini? Kalau aku sendiri sih sebenarnya kita itu bisa datang dari luar, tapi yang paling efektif itu datang dari dalam diri sendiri. Apa ada pembuktian kita mau ke orang lain gitu, atau kita itu mau, kalau aku sendiri pribadi, I want live a good life lah. Aku pengen hidup yang lebih enak, dan orang-orang di sekitarku, keluarga juga punya hidup yang they can eat a proper food, they can live in a proper place ya, to live gitu. Jadi itulah mimpinya, awalnya, tujuan utamanya di balik goal. Makanya kalau kita punya mimpi, kita mau jadi seseorang itu harus punya background yang mulia, goal yang mulia, tujuannya harus mulia. Jangan egois, oh ini cuma buat diriku sendiri gitu. Jadi dulu aku masih ingat ya, di 2021 bulan 4 itu masih naik motor, nggak punya mobil. 2021 itu baru ini ya, saya masih naik MX. Mama saya di belakang, pulang dari pasar tuh ya. Depan rumah mama saya jatuh, kayak mau turun tapi kesangkut lah celananya gitu. Jatuh, itu saya nangis nih. Saya benar-benar nggak kuat lah lihat kesusahan pada saat itu. Akhirnya saya tulis di notes bulan 4 itu saya tulis di notes, saya mau beli mobilnya. Saya nggak tulis spesifik di situ, tapi di otak saya mau tahu, saya tahunya saya mau beli mobil Innova pada saat 2021 bulan 9, nggak tahu dari mana mimpi itu menjadi doping saya untuk kerja. Saya kerja profit demi profit, saya mau nggak tidur, saya mau ini itu, terus puji Tuhannya Tuhan kasih gitu. Gimana kalau kita lihat di situ kasih loh, dan 2021 bulan 9 saya bisa beli itu cash. Dengan tulisan saya tulis di notes di HP saya sampai sekarang itu juga ada gitu. Dan di situ juga itu hal yang gila. Oke teman-teman, kalau udah selesai sekarang, dari 10 itu kalian pikirin 5, coret 5 itu. Dari 10 kalian harus take down 5, coret 5. Jadi sisa 5 ya teman-teman. Yang di rumah juga sekarang harus coret 5. 5-nya dicoret. Jadi dari 10 mungkin lebih di-sharing lagi ya? Iya, jadi 5. Kita mau bantu KP yang coretin. Nanti yang belum melakukan, Pak Leo, Bu Vivi juga ini boleh dilakukan di rumah. Ini refleksi dengan diri kita sendiri, ini harus jujur. Ini boleh dilakukan di rumah, teman-teman juga boleh ulangi ini dalam 3 bulan, 4 bulan sekali. Kalau udah tercapai juga kalian sendiri yang menikmati hasilnya gitu. Ya, coret 5. Oke. Udah ya. Nah, dari 5 itu yang nggak dicoret, setiap hari ini boleh ditempel di meja kalian atau dibikin lebih bagus tulisannya, ditulis di desain, ditulis di notes kalian. Kalau di iPhone sekarang ada widget yang bisa dilihat di luar, atau di Android juga bisa di luar. Itu setiap hari kalian lihat, bangun, kalian habis hair dryer, habis makan apa kalian lihat. Setiap hari kalian fokus ke 5 goal itu. Cukup itu aja saran dari saya. 5 goal itu kalian fokus, nggak usah mikirin bisa nggak, tapi lihat aja, baca. Setiap hari baca. Mengingatkan kalian, remind kalian, itu jadi doping kalian. Saya mau daftar kuliah, mau kerja di mana, itu jadi doping kalian. Nah ini exercise-nya dari salah satu orang sukses juga di dunia, dia orang sukses juga. Nah itu udah ya. Jadi yang pertama dream big. Yang kedua saya mau kasih tahu stay focus, work hard and stay focus. PPT-nya belum. PPT boleh dibantu sharing lagi. Share PPT-nya. Oke, udah ya. Yang kedua adalah work hard and stay focus ya. Teman-teman tahu nggak ini siapa 3 orang ini? Kalau tahu langsung sebutin namanya, atau teman-teman yang di rumah chat di chat box. Tahu nggak 3 orang ini siapa? Jeff Bezos, terus Bill Gates, Warren Buffett. Wah, pinter-pinter tahu ya semuanya. Kira-kira dari 3 orang ini apa yang kesamaan mereka itu apa? Orang kaya, orang sukses ya. Tapi yang kita nggak tahu di sini, kesamaan dari mereka itu mereka selalu bangun pagi tiap pagi. Mungkin jam 4, jam 5 mereka udah bangun, jam 4, jam 5 pagi. Kenapa? Karena itu jadi habit, udah jadi habit mereka. Nah yang aku mau ngomongin itu di sini work hard and stay focus. Kalian harus punya habit yang bagus. Oh nggak harus kok selalu bangun jam 5 pagi, enggak. Tapi mulai dari hal kecil itu udah jadi habit kalian. 2 menit sehari kalian lakukan olahraga, jadi orang yang lebih positif. Itu habit yang membuat kita itu menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Punya habit yang bagus. Gitu. Oke. Next yang terakhir adalah surround yourself with good people. Ya. Kalau dari foto ini, saya berempat ini teman juga, semuanya dari SMA mereka udah kerja juga.
ketemu dari kerjaan saya yang tadi ngajar motivasi anak-anak kecil, dan apa ya, punya circle kayak mereka ini ngomongin tentang uang, masalah kehidupan, saling support satu sama lain, jadi support sistem saya. Pada saat saya mau, timer udah habis, keputusan untuk A, B, C, D, E juga tanya ke mereka. Apakah saya harus bantu papa saya bayar utang? Apakah saya harus beli mobil kayak gini gitu? Dan ini merupakan orang-orang yang doping saya juga sih untuk kerja gitu. Teman-teman, dia ada yang achieve something gitu. Jadi semangat saya juga gitu. Jadi kontrol yang nggak bisa kita kontrol tuh orang lain di sekitar kita. Tapi yang bisa kita kontrol tuh diri kita sendiri, emosi kita, dengan siapa kita bergaul, perkataan kita, itu yang bisa kita kontrol. Fokus aja sama apa yang bisa kalian kontrol, apa yang bisa kamu kontrol, teman-teman. Jadi kontrol siapa orang di sekeliling kita. Apakah dia suka merokok, apakah dia orang yang baik. Ya, jangan takut untuk cut down sebuah hubungan, cut down seorang teman gitu, nggak apa-apa. Tapi tetap surround yourself with good people and connect with more people yang punya motivasi, yang punya visi, yang punya semangat ya, jadi orang yang lebih baik gitu. Yang terakhir saya mau share itu growth mindset and fixed mindset. Banyak dari kita itu masih punya fixed mindset yang pikirannya kolot, apa-apa udah bilang nggak bisa. Fixed mindset punya ideologi atau merasa itu sok pinter, sok lebih pintar dari yang lain, jadi wah pikirannya itu nggak bisa dirubah lah mindsetnya gitu. Tapi milikilah growth mindset. Growth mindset itu pikiran yang bisa berkembang, yang bisa berubah, bisa menerima saran dari luar. Sarannya ternyata benar, sarannya ternyata nggak benar. Jadi kita bisa filter dari situ. Dan growth mindset ini orang yang punya desire to learn, yang selalu mau belajar hal kecil apapun, melakukan hal apapun kita belajar, gitu ya. Selalu mau belajar dan improve gitu. Jadi nanti ke depan kalian mau daftar kuliah, mau kuliah, selalu belajar. Jangan belajar secara akademis doang, tapi belajar dari pengalaman orang lain, teman-teman kalian. Belajar di setiap keadaan apapun. Belajar tuh nggak selalu akademis ya, kata belajar itu. Tapi kita ketemu orang, kita ketemu guru, kita ketemu orang saudara papa, saudara mama, kita belajar dari pengalaman mereka, gitu ya. Jadi kita mau samain mindset kita ke yang kiri ya teman-teman, growth mindset. Jangan punya fixed mindset ya. Fixed mindset itu buruk. Oke, yang terakhir ini quotes dari Mahatma Gandhi. Keep my word positive, word become my behavior. Keep my behavior positive, behaviors become my habits. Keep my habits positive, habits becomes my values. Keep my values positive, values become my destiny. Yang terakhir, values become my destiny. Itu dia teman-teman, thank you. Luar biasa sekali. Bisa di-sharingkan oleh Patrick yang menjadikan kita menjadi sedikit terbuka lagi ya untuk pandangan kita ke depan, seperti apa nanti goals kita, bagaimana cara menggapainya gitu ya. Oke, mungkin untuk teman-teman Maprada yang mau lebih berinteraksi lagi dengan Patrick, supaya lebih kenal, lebih dapat lagi manfaat dari sharing alumni ini, mungkin silakan kalian bisa kirimkan pertanyaan lewat Mentimeter ya teman-teman ya. Di situ di layar masing-masing sudah ada kodenya. Mungkin silakan menuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin yang di sini, yang di studio juga boleh ya kalau mau bertanya. Langsung bertanya nggak apa-apa, nggak perlu ke Mentimeter lagi. Iya. Ya, yang di rumah bisa langsung kodenya dilihat di ketik di Mentimeter ya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman menuliskan pertanyaan demi pertanyaannya ya. Mungkin kalau boleh nih ya, Patrick ya, ini kita singgung sedikit. Kira-kira dari penghasilan, Mbak, kita ngomongin penghasilan ya, karena namanya dia nanti udah berbisnis gitu ya, berbisnis, bekerja. Boleh nggak sih sedikit spill lah ya, spill sedikit tentang penghasilan Patrick selama sebulan dulu kali ya. Oke. Sebulan. Kira-kira kalau berkenan, mungkin bisa disebutkan izinnya saja. Nah, kan kita hari ini berbicara tentang perjalanan. Kalau kemarin kan teman-teman di rumah juga kan ikutin graduation kan, perjalanan dalam kehidupan itu kan panjang. Ya, Patrick yang sekarang pun pasti melalui perjalanan panjang. Udah
dan dari kecil sampai besar. Nah, kita mau lihat nih, siapa tahu bisa sangat-sangat menginspirasi teman-teman di rumah maupun di sekolah. Nah, dulu Patrick tuh mulainya dari, saya mulai dari Ademku itu yang tadi saya ngajarin anak kecil tuh mulai nggak dibayar. Jadi event itu setahun cuma 3-4 kali itu nggak dibayar waktu itu. Saya mulai jadi volunteer waktu itu. Terus di Cina kerja jadi salary yang 30.000 per jam tadi. Nah sekarang kalau ngomongin sekarang udah jadi businessman, maksudnya udah jadi buka sebuah bisnis lah ya. Itu nggak bisa ngomongin masalah salary lagi, tapi kita ngomongnya sebutnya profit gitu. Kalau kalian tadi di ESBI kalian lihat salary itu stand for yang employee gitu. Gajinya bakal seperti ini kalau diagram chart. Paling di Indonesia berapa? 5 juta per bulan. Yang kalian dapat kerja mau keras-keras apapun, kerja semalas apapun, dapatnya juga 5 juta gitu. Tapi kalau bisnis itu semakin rajin kita kerja, semakin rajin kita cari peluang, kita cari orang dan segala macam, chartnya bisa gini, wih naik tinggi, turunnya banyak. Jadi dulu pada saat awal mulai dari 10 juta, 8 juta sebulan, pada saat awal bisnis 30 juta sebulan pernah, 80 juta sebulan pernah, 100 juta sebulan pernah. Tapi dia bisa turun lagi, kok tiba-tiba 30 juta per bulan. Gitu kayak, waduh, ini gimana rugi banyak? Rugi pernah. Minus gitu. Tapi ya itu kita harus persisten ya. Namanya di sini konsistensi, persisten. Naik turunnya bisnis. Gak semua kehidupan itu cuma enaknya doang teman-teman ya. Gak enaknya itu juga banyak gitu ya. Jadi pada saat naik ya udah tetap believe aja, percaya bahwa kita bisa. Pada saat turun ya udah percaya juga gitu. Disitulah iman kita ditaruhkan ya. Iman kita itu bertaruh juga untuk pada saat udah naik juga jangan sombong. Kalau udah naik jangan sombong, bisa diturunin sama Tuhan. Dan satu yang saya dengar dari Sandiaga Uno bilangnya, dia bilang yang naik akan turun, tapi yang turun juga akan naik. Gitu ya. Jadi semuanya nggak akan selalu di atas, nggak akan selalu di bawah. Hidup tuh roda tuh berputar, bisa berputar. Tergantung gimana kita cara mempertahankan. Turun itu pasti ada gitu ya. Jadi kalau sekarang ditanya gajinya berapa, ya nggak tahu. Tergantung profitnya, tergantung seberapa rajin saya bekerja kerja kerasnya gitu. Jadi semakin rajin ya semakin banyak. Dan sekarang juga saya kalau bisnis ini 50% saya bisa tinggalkan, saya juga mulai bantu orang jual rumah jadi agent properti. Ikut orang lagi ya, balik lagi ikut orang. Tapi dari situ saya belajar mengetahui Surabaya itu properti seperti apa. Nanti pun kalau udah jadi investor properti saya siap. Jadi kalau sekarang jualin rumah orang dulu 10M dapetnya cuma 1%, lumayan. Ya 1%, terus kalau rumahnya cuma 3M dapat berapa? Nah itu sebuah komisi namanya. Jadi saya bukan hidup dari salary lagi, sekarang dari profit dan commission. Gitu ya. Tentu ada prosesnya teman-teman ya. Dari angka itu kalian juga merasakan prosesnya seperti apa. Di sini saya sukses itu bukan hanya titik akhirnya, tapi kalian bisa merasakan prosesnya itu baru. Itu namanya sukses. Oke. Mungkin di sini sudah ada banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mungkin di sini yang menarik ada satu pertanyaan. Ya. Berdasarkan pengalaman Ko Patrick, cara agar perusahaan jasa ekspor impornya Ko Patrick dapat outstand dari perusahaan-perusahaan yang lainnya, apalagi sekarang baru di cover dari keadaan COVID-19. Oke, bagus banget pertanyaannya detail ya, spesifik sekali. Nah untuk pertanyaannya, thank you buat pertanyaannya siapa itu yang kasih pertanyaan. Untuk aku secara supaya outstand dari perusahaan yang lain tuh, kita tuh menawarkan jasa yang lebih ya dari yang lain. Mungkin kalau kalian pesen di McD itu ala carte atau paket. Kalau kita tuh ada paketnya biasanya. Kalau orang mau beli dari Cina, kita bisa quality check dulu, di sana bisa dicekin dulu barangnya, di videoin, difotoin, bisa beli sampel dulu. Kalau pesawat bisa kirimnya cuma seminggu udah sampai di Indonesia ya, kayak dari Surabaya Timur, Indonesia Timur ke Indonesia Barat kurang lebih sama ya. Jadi itulah yang kita jual ke orang lain gitu. So, secara sosial media, secara website kita juga berkembang. Mungkin banyak banget persaingannya. Ini juga Red Ocean, salah satu bisnis yang banyak persaingnya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Pada saat itu saya bisa berjuang dan melawan yang lainnya juga. Gitu. Disitulah. Nah, market Indonesia itu sangat besar, banyak banget penduduk Indonesia itu jutaan ya. Surabaya itu kalau nggak salah 1,8 juta, Jakarta 3 juta kalau nggak salah. Jadi jangan takut untuk buka usaha ya. Untuk
lebih outstanding, apapun kalian bisa jadi outstanding kok. Kalau kalian berusaha. Terima kasih. Cukup jelas ya mungkin jawabannya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi ngomongin tentang gimana caranya biar nggak gengsi ke teman atau lingkungan yang mungkin lebih berkecukupan dari kita. Terus juga gimana caranya kita punya niat untuk tetap belajar. Thanks Ko. Oke. Ngomongin gengsi itu nggak ngasih kita uang ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, nggak usah gengsi. Tetap invest in yourself. Kalau punya duit ya beli baju yang cukup bagus, itu untuk kalian sendiri kok. Ya, jangan membandingkan karena orang beli Gucci kita beli Gucci. Karena orang beli jam tangan ini kita beli jam tangan itu enggak. Tapi yang menurut kalian suka kalian beli, kalian pakai. Jangan membandingkan dengan orang yang ekonominya kelihatannya lebih tinggi dari kita. Belum tentu dia itu cash atau kredit, dia utang ya. Ada teman saya yang beli mobil, kayaknya keren banget. Ternyata dia gantian pakainya, dia utang juga gitu loh. Jadi jangan lihat orang tuh dari luarnya. Semuanya itu sementara teman-teman. Balik lagi, masalah dan apa yang kita punya sekarang ini sementara di dunia. Gitu. Yang kekal itu hanya di kehidupan di surga nanti teman-teman. Jadi lakukan apapun yang kalian punya sekarang itu kayak besok itu kalian tuh udah gak ada gitu. Eat like you never eat tomorrow gitu. Do like you never do tomorrow. Gitu. Wear like you never wear tomorrow. Jadi 100% kalian melakukan untuk diri kalian sendiri itu hari ini. Karena kalian hidup tuh di hari ini, bukan hari depan dan hari belakang gitu. Jangan membandingkan. Ya. Itu pertanyaan yang saya tadi. Ada lagi tuh? Mungkin sangat banyak ya, ternyata banyak yang tertarik ya. Nanti tanya di Instagram saya boleh sih. Mungkin karena terbatasnya waktu jadi kita tidak bisa membacakan semuanya. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke DM Patrick Wintasa. Nah, di sini tapi ada satu lagi yang menarik ya. Di sini ada yang bertanya, bagaimana kok bisa terbesit berbisnis tanpa punya uang yang istilahnya memadai secara logika bisnis. Oke. Bagaimana supaya tidak takut melangkah dan dapat melakukan? Oke. Pada saat saya mulai bisnis 20 jutaan itu uang yang kecil secara bisnis ya. Tapi saya bisa bilang bisnis saya itu bisnis tanpa modal pada saat itu. Dengan kecerdasan, talenta saya, keberanian saya, self-esteem, percaya diri, saya nggak takut untuk memulai bisnis itu pada saat itu. Jadi saya terima orang mau beli barang A, saya terima cashnya dulu. Ya, saya terima profitnya dulu, cashnya dulu saya terima. Baru saya bayar di Cina itu juga cash. Jadi saya terima profitnya di awal nih. Profit ini bisa saya gulung lagi, ya, bisa saya beliin barang lagi. Jadi ini perusahaan jasa ya teman. Jadi perusahaan usaha tanpa modal, bisnis tanpa modal. Pada saat itu saya melakukannya gitu. Jadi 10 juta per bulan itu contoh profit 10 juta bulan ini gitu. Itu bersih gitu. Jadi 20 juta jadi 30 juta naik gitu. Jadi berlipat-lipat terus gitu. Itu baru namanya bisnis. Bisa ngelipat-ngelipatnya lebih gede daripada investasi ya. Bisnis itu bisa 100% profit, 30% profit. Jadi pada saat itu saya udah berani aja, nekat aja nggak apa-apa. Sorry, alarm lagi. Jadi pada saat itu saya dengan satu desainer juga, mungkin bapak ibu yang ngajar di sini tahu Sheni namanya, Sheni Fanali, pada tahu ya, anak IPA ya, dia gambarnya mungkin juga bagus ya di kafe ya. Mungkin video yang tadi introduction company itu Sheni juga yang buat, saya cuma one man show dengan dia yang bantu untuk sosial media, promosi, dan anak muda zaman sekarang taunya Instagram dan YouTube ya pada saat itu. Jadi dengan Instagram YouTube saya udah pede aja pada saat itu melakukan bisnis. Oke, di sini ada satu pertanyaan yang cukup menarik yang buat kita ini ya, kok tiba-tiba mana ya tadi? Kok Patrick? Bagaimana pendapat Koko mengenai aset kripto? Oke. Kalau ngomongin kripto itu udah ke investasi ya teman-teman, yang I tadi ya, bagian kanan bawah. Modalnya harus besar, minimal 100 juta yang seperti saya bilang tadi. Nggak usah fokus ke hal itu dulu, nggak apa-apa. Kalau punya duit orang tua mau ditaruh situ, terserah, nggak apa-apa. Tapi kripto itu saya nggak suka karena bukan saya nggak suka, tapi saya nggak prefer ya untuk invest secara sekarang ya. Apalagi kita di Indonesia, kripto itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Tapi kalau saham itu kita masih bisa lihat perusahaannya. Kita datang ke perusahaannya pun bisa, kita pakai produknya gitu. Jadi saham pun saya sangat merekomend saham aja untuk investasi di bawah kanal atau reksadana lah yang
yang aman-aman kayak produknya support dan segala macam di Bit itu juga itu menurutku untuk nabung itu di situ bagus untuk reksadana. Itu kalian jangan fokus tiap hari ngeliatin kripto dan segala macam, tapi lebih aktif ke yang kiri, aktif income. Aktif income dulu, kalau aktif income-nya udah cukup, kalian punya nama, kalian punya produktivitas, barulah pindah ke pasif. Gitu. Semua ada prosesnya. Jangan uang hasil gaji kalian tiap bulan dibuat kripto. Kriptonya kayak kemarin yang tiba-tiba flash down semuanya hilang, kemana duit kalian? Kan sayang, kalian udah keluarin keringat kalian untuk kerja segala macam, di kripto hilang. Jadi ada prosesnya semua. Dan kalau investasi itu kita harus siap uang kita itu hilang sepenuhnya bahkan gitu ya. Kalau ngomongin investasi, resikonya lebih besar, the higher risk, the higher return, gitu ya teman-teman. Jadi fokus ke aktif dulu, nggak apa-apa. Ini ada mungkin dua lagi ya Pak Teo. Karena berhubungan dengan aset kripto tadi, ada yang bertanya, apakah Ezimport menerima pembayaran melalui aset kripto? Enggak ya teman-teman. Kita cuma cash aja, bisa mandiri segala macam. Oke, dan satu lagi yang terakhir mungkin karena berhubung terbatasnya waktu ya. Kok gimana caranya memfilter teman supaya punya circle yang membangun dan gak salah pergaulan apalagi tinggal di negara lain pada saat ini? Wah, negara lain ya. Apalagi kita di luar bebas ya. Saya merasakan kebebasan di luar itu bisa pergi ke clubbing kapan aja tuh. Bisa ke bar kapan aja. Sesekali boleh teman-teman ya. Tapi filter balik lagi ke tujuan kita. Tujuan kita di sana menimba ilmu. Tujuan kita di sana cari pengalaman, cari teman yang bagus. Emang banyak godaan secara duniawi, secara daging kita tergoda gitu ya. Oh enak minum segala macam. Tapi ada saatnya nanti kalian bakal nyesal kalau hari itu kalian mengambil keputusan itu. Filter teman yang bagus, balik lagi ke kita, passion kita. Kita maunya apa? Dengan goal tadi yang kalian tulis 5 fokus tadi, tanya aja deh, balik tanya. Apakah temanku sesuai dengan goal atau visi yang aku punya tadi? Apakah si A ini sesuai dengan visiku, orangku, dan goal-goal yang kalian punya tadi lah, gitu. Oke, baik ya. Udah terasa ya sejauh ini kayak cepet banget ya. Dan dari hari ini kalau yang boleh Pak Teo simpulkan banyak sih ya. Yang pertama, bagaimana kalian dalam hidup ini kita harus berjuang ya. Mungkin ada keterbatasan di mana tidak sepenuhnya kita berada di fase yang baik. Ya, mungkin yang terjatuh kita bisa lebih survive lagi. Terus yang paling sering tadi Patrick bilang diri kita sendiri lah. Makanya tadi Pak Teo sempat singgung siapa yang menjadi motivasi. Ya balik lagi ke diri sendiri. Karena kalau bukan diri sendiri, kita untuk melangkah berikutnya itu apapun tidak bisa kita dapat capai. Kemudian ekspektasi yang tadi semoga nggak bisa terbuang gitu aja, bisa disimpan. Harapannya baik juga yang di rumah. Tanamkan semua keinginan, impian kalian ya, karena itu suatu manifestasi ya untuk kedepannya. Kita yakin bahwa apa yang kita pikirkan itu di suatu saat nanti Tuhan akan jawab ya melalui suatu yang baik lah di kehidupan yang akan datang. Itu sih dari Pak Teo. Dan terima kasih untuk Patrick ya sudah bisa hadir di hari ini. Terima kasih sudah menginspirasi kita semua dan memotivasi kita semua untuk menjalani ke depan, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih maju, berpikiran positif, tetap rendah hati dan tetap menjalankan. Saya mau kasih saran buat teman-teman, boleh ya? Nah, untuk teman-teman kita harus tahu namanya di sini banyak ya kasus bunuh diri, makin banyak ya. Anak SMA, anak kuliah. Mungkin kalian habis ini kuliah juga stresnya harus di manage. Kalian harus belajar mengenai managing stres, belajar lebih tenang. Kalau tadi Pak Teo bilang motivasi diri sendiri datang dari diri sendiri. Kalau diri sendiri udah penat, ya coba berdoa ke Tuhan, melakukan aktivitas yang membuat kita tenang, yoga lah something gitu. Tapi managing stres itu penting untuk kalian ya. Mungkin SMA sekarang stresnya udah lebih tinggi gitu daripada orang kerja gitu ya, SMA kuliah. Jadi itu sih yang tetap semangat. Di sini mau kelas 12, di sini yang mau kelas 11, lakukan yang terbaik untuk diri kalian sendiri, bukan untuk guru, bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk orang tua kalian yang kalian belajar karena terpaksa dan segala macam. Pikirin baik-baik bahwa itu untuk diri kalian ke depan, bukan untuk orang lain gitu. Dan jangan takut ya, lakukan 100% lah, pokoknya jangan setengah-setengah itu aja. Oke, mungkin karena waktunya sudah
habis ya. Pak Teo juga mengucapkan terima kasih dari sekolah, kesediaan dari Patrick untuk bisa Thank hadir. you. Teman-teman semua juga yang sudah bisa hadir hari ini di ruangan untuk mengikuti sharing alumni hari ini ya. Pak Teo mengucapkan banyak terima kasih. Oke, mungkin sebelum bisa tepuk tangan dulu untuk Patrick. Mungkin saya dan Pak Teo akan undur diri mungkin Patrick. Ya. Ada sedikit Boleh. penghargaan untuk Patrick bisa hadir di sini. Ucapan terima kasih dari sekolah. Iya. Boleh diterima dulu. Sebelum kita persidangan. Juga. Jadi Oh ya boleh. Nah, ya. thank you. Apakah Satu, dua, sembilan. Oke, lagi satu, dua. Oke. Oke. Thank you, nanti kita minta juga. Oh Iya. ya siap. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Ya, tidak terasa sudah berakhir untuk hari ini ya teman-teman ya. Karena untuk sharing alumni masih ada beberapa hari berikutnya dengan tamu yang berbeda juga, dengan sharing pengalaman yang berbeda juga, dan tentunya pasti menarik untuk kalian ikuti. Oke, mungkin mewakili panitia yang bertugas, saya dan Pak Teo akan undur diri. Tapi sebelumnya untuk menutup acara hari ini kita ikut dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat-Mu di acara sharing alumni hari ini. Kiranya Engkau sudah memberkati kami sehingga kelancaran dalam acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapak, kiranya apa yang sudah kami dengar dan apa yang sudah kami sharingkan di pertemuan hari ini dapat memotivasi dan menginspirasi kami semua untuk terus berjuang untuk menata masa depan anak-anak kami di kemudian hari. Dan kami juga tak lupa Tuhan untuk berdoa untuk Patrick supaya tetap menjadi pribadi yang rendah hati, semakin sukses. Engkau memberkati perjalanan hidupnya, Engkau memberkati rezekinya sehingga Patrick dapat terus sukses di kemudian hari. Bapak, kami akan undur diri. Terima kasih atas berkat-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. God bless you, Ma Prada. Bye.